Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Raja Tutorial. Pada video kali ini, kita akan membahas materi seni budaya kelas 10, tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar kalian selalu mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Berikut adalah peta materi pembelajaran berkarya seni rupa 3 dimensi. 1. Pengertian karya seni rupa 3 dimensi. 2. Jenis karya seni rupa 3 dimensi. 3. Tema dan fungsi dalam karya seni rupa 3 dimensi. 4. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. 5. Proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi jenis karya seni rupa 3 dimensi, berdasarkan tema dan fungsinya. 2. Mengidentifikasi nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. 3. Membandingkan jenis karya seni rupa 3 dimensi, berdasarkan tema dan fungsinya. 4. Membandingkan nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. 5. Membuat konsep berkarya seni rupa 3 dimensi. 6. Membuat sketsa karya seni rupa 3 dimensi, dengan melihat model makhluk hidup. 7. Membuat sketsa karya seni rupa 3 dimensi, dengan melihat model benda mati atau still life. 8. Membuat karya seni rupa 3 dimensi, dengan melihat model makhluk hidup. 9. Membuat karya seni rupa 3 dimensi, dengan melihat model benda mati. 10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses berkarya seni rupa 3 dimensi. 11. Menyajikan karya seni rupa 3 dimensi hasil buatan sendiri. 12. Mempresentasikan karya seni rupa 3 dimensi hasil buatan sendiri dengan lisan maupun tulisan. Di sekitar kita, begitu banyak contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi, begitu juga dengan contoh karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi ada yang memiliki fungsi pakai dan ada yang memiliki fungsi hias saja. Untuk berkarya seni rupa 3 dimensi ini kamu dapat memilih dan mencoba berbagai bahan, teknik dan alat, sesuai dengan objek dan fungsi yang kamu inginkan. Sekarang coba perhatikan contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi berikut ini. Setelah kalian memperhatikan contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi tersebut, coba sebutkan apa saja yang membedakan karya seni rupa 2 dimensi dengan karya seni rupa 3 dimensi. Dan selanjutnya, kamu dapat mengamati lebih lanjut dengan melihat secara langsung karya seni rupa 3 dimensi yang ada di sekitarmu, dengan mengunjungi pameran ataupun melihat dari berbagai produksi karya seni rupa, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya mari kita bahas materi tentang karya seni rupa 3 dimensi ini lebih dalam lagi. 1. Pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Unsur ruang merupakan salah satu ciri pembeda antara karya 2 dimensi dengan 3 dimensi. Objek karya seni rupa 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, sedangkan karya 3 dimensi dapat dilihat lebih dari 2 sisi. 2. Jenis karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Karya yang memiliki fungsi pakai atau yang biasa disebut dengan seni rupa terapan, dan yang kedua adalah karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau seni rupa murni. Perbedaan fungsi ini pada dasarnya ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis, dibuat dengan pertimbangan fungsinya. Dengan demikian bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Karya seni rupa dapat pula dibedakan atau dikategorikan berdasarkan temanya. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya seni. Tema seringkali dikatakan sebagai persoalan utama yang diungkapkan oleh seniman atau perupa dalam karyanya. Tema tidak selalu tampak secara kasat mata atau eksplisit, tetapi lebih sering tersirat atau implisit. Sebagai contoh, tema lingkungan misalnya, dapat diidentifikasi dengan objek-objek natural atau alam. Seperti flora, fauna atau pemandangan alam yang indah, tetapi dapat juga melalui objek-objek yang berlawanan, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah keindahan alam. Walaupun akan tampak seperti berlawanan, tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh perupa atau senimannya ada dalam tema yang sama, yaitu kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. 3. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetika dan keindahan. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Pendapat ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada karya seni yang indah dan sedap dipandang mata.
Dengan memahami persoalan estetika dan seni, diharapkan wawasan kalian dalam melakukan apresiasi, kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Menghadapi karya-karya seni yang dikategorikan tidak indah, kalian tidak serta-merta memberikan penilaian buruk, tidak pantas dan sebagainya. Sebagai seorang pelajar seharusnya kamu lebih bijaksana untuk melihat latar belakang di balik penciptaan sebuah karya seni, mencari nilai keindahan dan kebaikan yang tersembunyi dari karya tersebut. Hal ini akan membantu kalian menjadi seorang kreator, apresiator, dan kritikus seni yang baik. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata. Keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual ini dapat dikatakan sebagai salah satu nilai estetis yang dimiliki oleh sebuah karya seni rupa. Tidak demikian halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Misalnya ketika kamu melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kamu dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut. Kamu merasa tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya walaupun kamu tidak tahu objek apa yang ditunjukkan oleh karya tersebut. Temanmu mungkin tidak tertarik pada karya tersebut dan lebih tertarik pada karya lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa nilai estetis sebuah karya seni rupa dapat bersifat subjektif. 4. Proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya ini berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi ini, seperti juga karya seni rupa pada umumnya, dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam maupun diri perupanya. Ide atau gagasan berkarya seni rupa 3 dimensi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Cobalah perhatikan benda-benda dan peristiwa sehari-hari di sekitar kamu, amati berbagai karya seni rupa 3 dimensi dari berbagai media cetak maupun elektronik, kemudian kembangkan hasil pengamatan kamu menjadi gagasan berkarya seni rupa. Pilihlah bahan, media, alat dan teknik yang kamu kuasai atau ingin kamu coba dan mulailah berkreasi membuat karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya, perhatikan karya seni rupa 3 dimensi berikut ini, kemudian amati objek pada masing-masing karya tersebut. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, tentu kalian dapat membedakan mana objek makhluk hidup dan mana objek benda mati. Sekarang cobalah berlatih di rumah untuk membuat karya seni rupa dengan melihat model. Mulailah dengan memilih model yang bentuknya sederhana terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, buatlah sketsa bentuk dan ukuran karya yang akan kamu buat. Kemudian pilih bahan yang sesuai serta siapkan peralatan yang akan digunakan. Keindahan sebuah karya tidak hanya tentang kemiripan bentuknya saja, tetapi kesungguhan dalam membuat karya tersebut, sehingga akan menjadikan karya kamu unik dan menarik. Setiap manusia memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda, demikian juga dengan karya yang kalian buat. Cobalah menulis rencana karya yang akan kamu buat. Tuliskan alasan dalam memilih model yang akan dicontoh, serta alasan memilih bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan. Cobalah juga membuat rencana dan berkarya menggunakan berbagai model, bahan, teknik dan alat yang berbeda-beda. Kemudian kemukakan objek mana yang menurutmu paling menarik, serta bahan, media, dan teknik apa yang paling kamu sukai. Jelaskan mengapa objek tersebut menarik dan kamu sukai. Sajikan karyamu kemudian diskusikan bersama-sama teman-temanmu, berilah tanggapan tidak hanya pada karya yang kamu buat saja, tetapi karya yang dibuat teman-teman yang lain juga. Demikian materi seni budaya tentang berkarya seni rupa 3 dimensi ini, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar di masa pandemi ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan memakai masker untuk meminimalisir penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.